Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Sehat Fatmawati. Nah, tekanan darah atau hipertensi merupakan penyakit atau kondisi yang seringkali dianggap hanya bisa terjadi pada orang dewasa. Padahal faktanya hipertensi ini bisa juga terjadi pada anak-anak. Dan beberapa kasus bisa berhubungan dengan gangguan pada ginjal. Nah, dalam rangka World Kidney Day, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai hipertensi pada anak. Mulai dari penyebabnya, gejalanya, hingga bagaimana melakukan deteksi dini untuk menjaga kesehatan ginjal ke depannya. Di episode podcast Talk the Talk kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Bobi Setiadi Darmawan, spesialis anak, yaitu dokter spesialis anak di Divisi Nefrologi RSUP Fatmawati. Yuk kita simak bersama penjelasan dari beliau. Selamat pagi, Dokter Bobi. Selamat pagi. Ya, sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang hipertensi ya, Dok ya? Ya, betul. Seperti yang kebanyakan orang tahu, biasanya hipertensi itu terjadinya pada orang dewasa ya, Dok? Padahal ternyata bisa juga terjadi pada anak-anak ya, Dok ya? Iya. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan dulu, Dok, sebenarnya hipertensi itu apa? Kemudian kalau pada anak-anak itu bagaimana sih, Dok, terjadinya gitu, Dok? Oke, ya. Jadi ya benar, tadi sebagai pembuka tadi dibilang orang akan mengira hipertensi itu penyakit orang dewasa aja ya, padahal di anak juga ada gitu. Nah, jadi definisi hipertensi itu adalah tekanan darah yang di atas normal dari nilai acuan normal ya. Jadi untuk anak usia 13 tahun itu di atas 130/80 ya. Namun untuk yang di bawah 13 tahun itu ada tabelnya sendiri ya, berdasarkan pengukuran dari usia, berat, tinggi badan, dan jenis kelamin. Ya, jadi beda pengukurannya terhadap dewasa. Ya. Gitu ya, Dok ya. Jadi sebenarnya hipertensi itu tadi kita taunya ketika diperiksakan ke dokter berarti ya, Dok ya? Iya betul, dengan pengukuran tekanan darah. Oh, nah biasanya apakah ada gejala-gejala tertentu, Dok, sampai muncul tuh hipertensi itu? Sebelum kita cek biasanya ada nggak tuh gejalanya kalau pada anak-anak tuh? Oke. Bagi gejala-gejala hipertensi ini bisa bergejala dan tanpa gejala ya, yang susahnya ini. Jadi ada yang tekanan darah ini tuh tidak ada gejala sama sekali atau disebut asimptomatik. Yang ada bergejala disebut simptomatik. Nah, biasanya yang bergejala ini tanda-tandanya ya, yang paling sering itu sakit kepala ya. Karena tekanan darah yang tinggi, jadi kepalanya sakit, lalu mata bisa penglihatannya buram atau berkunang-kunang, mual, muntah ya, palpitasi, deg-degan gitu ya, kadang-kadang nyeri perut ya, nyeri perut dan bisa sampai kejang. Itu yang udah paling parah ya, atau bahkan sampai terjadi stroke ya. Nah, yang repot adalah yang tanpa gejala atau asimptomatik. Kadang-kadang pasien anak ini datang tidak ada gejala sama sekali. Nah, itu yang kita mesti deteksi ya pada anak di atas 3 tahun itu harus selalu dicek tensinya. Karena untuk menghindari hipertensi yang tanpa gejala ini. Oh, baik, Dok. Jadi tadi untuk menghindari atau mengetahui lebih dini ya, Dok ya, deteksi dini sebaiknya dilakukan pemeriksaan tekanan darah minimal di usia 3 tahun ya, Dok? Iya, mulai 3 tahun sebaiknya setiap anak yang berobat ke dokter harus dicek tekanan darahnya. Karena ada hipertensi yang asimptomatik itu. Baik, Dok. Nah, mungkin ayah bunda di sini penasaran, Dok, sebenarnya seberapa sering sih, Dok, hipertensi pada anak itu terjadi, Dok? Iya, jadi ya tadi saya bilang bahwa hipertensi pada anak ini tidak sedikit ya, lumayan banyak ya. Jadi di laporan dari penelitian itu sekitar 4% ya untuk hipertensi anak di bawah 18 tahun. Dan laki-laki ini ternyata lebih sering ya, 2 kali lipat dari perempuan. Laki-laki itu sekitar 15% ya, jadi kalau perempuan itu sekitar setengahnya ya. Jadi banyak laki-laki yang terjadi. Siap, Dok. Jadi ya lumayan banyak ya, Dok ya sebenarnya ya. Nah, kemudian kalau penyebab hipertensi itu kalau pada anak biasanya apa, Dok? Apakah sama seperti orang dewasa atau misalnya memang ada kekhususan tertentu, Dok, sampai anak ini bisa jadi hipertensi? Iya. Kadang-kadang penyakit hipertensi pada dewasa itu sudah ditemukan pada anak-anak loh. Ya. Jadi ini penyebab hipertensi ini kita bagi menjadi 2. Pertama hipertensi primer dan kedua hipertensi sekunder ya.
Nah, hipertensi primer ini kita sebut dengan hipertensi esensial ya. Ini yang paling sering terjadi pada anak-anak remaja ya. 85 sampai 90% ini anak-anak remaja ya, itu kalau dicek ya hipertensi itu rata-rata di usia tersebut ya. Penyebabnya ya biasanya pada remaja ini karena yang paling sering ya obesitas ya. Obesitas, sindrom metabolik, aktivitas yang kurang, pola makan yang salah gitu ya. Waktu terjadi COVID waktu dulu ya, itu banyak sekali peningkatan hipertensi primer ya. Karena apa? Karena anak-anak belajar di rumah, tidak ada aktivitas, hanya makan saja, hanya main game saja, sehingga terjadi peningkatan hipertensi primer ya. Jadi anak-anak yang obes itu beresiko untuk terjadinya hipertensi. Ya, jadi hipertensi primer itu biasanya karena lebih ke pola hidup yang tidak sehat, aktivitas yang kurang, obesitas, seperti itu. Sedangkan kalau sekunder, ini yang paling sering penyebabnya adalah gangguan ginjal. Ya, 60-70% penyebab dari hipertensi sekunder ini dari ginjal. Ya. Nah, lalu bisa juga karena kelainan dari endokrin atau hormon dan kelainan jantung juga. Masing-masing bergejalanya tergantung dari etiologinya si organ tersebut, bisa baik ginjal berbeda, baik itu endokrin juga berbeda dan jantung juga berbeda. Gitu. Baik dok, kalau yang dokter temui dok di poliklinik dok biasanya yang paling banyak apa dok? Kalau bisa di Fatmawati ini dok? Ya, tetap karena memang yang datang di Poli Fatmawati anak-anak remaja ya. Nah, jadi hipertensi primer ini paling sering ya. Ketahuannya juga dari general check up. Jadi kadang-kadang lagi check up ternyata ditemukan hipertensi gitu ya. Jadi yang paling sering ditemukan di rumah sakit Fatmawati ini adalah anak remaja yang obes. Anak remaja obes yang tekanan darahnya ini tinggi. Yang kedua adalah tekanan darah hipertensi yang disebabkan oleh ginjal. Baik dok. Nah kalau anak-anak yang lebih kecil dok, tadi kan dokter bilang dari 3 tahun sebenarnya sudah bisa terkena hipertensi ya dok ya. Nah itu tadi penyebabnya lebih banyak dari gangguan ginjal ya dok ya. Yang paling sering apa dok yang biasanya ditemuin dok? Ya, jadi memang karena ada hipertensi yang tanpa gejala ya, bisa kita screening dengan pengecekan tekanan darah di usia 3 tahun. Yang paling sering dari sekunder ini adalah penyakit kelainan ginjal bawaan. Ya, itu. Jadi banyak sekali yang untuk yang usia-usia 3 tahun itu ternyata memiliki kelainan ginjal bawaan. Namun misalnya bisa juga disebabkan karena infeksi ginjal dan penyakit imun seperti sindrom nefrotik itu juga sebagai penyebab hipertensi. Baik dok. Nah kalau tadi dok pola hidup, berkaitan dengan pola hidup ya dok ya, kan pasti di sini mungkin banyak ayah bunda yang punya anak remaja juga ya dok ya. Nah kira-kira pola hidup seperti apa dok tadi, selain tadi mungkin makan juga ya dok ya, obesitas segala macam gitu. Nah itu pola hidup seperti apa dok yang beresiko mengalami hipertensi pada anak dok? Ya, jadi obesitas itu kan lebih pengaruhnya ke aktivitas ya. Jadi ini aktivitas yang kurang. Jadi kadang-kadang anak-anak ini sekarang jarang sekali untuk berolahraga ya. Jadi kurang olahraga, terus mengkonsumsi makanan manis, minuman manis yang berlebihan gitu ya. Kalau kita tahu ada batasan untuk mengkonsumsi gula ya. Itu sekitar 10% dari kebutuhan kalori. Ada batasannya ya. Jadi misalnya untuk 5 tahun sekian, jadi batasannya itu 15 sampai 25 gram sehari ya, tergantung usianya. Nah, yang kita harus waspadai adalah banyak sekali ya minuman-minuman itu yang kandungannya lebih dari 25 gram gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kita nggak ngeh tuh ya, orang tua nggak ngeh ngasih minuman gitu ya, yang satu kemasannya itu 25 gram sehari itu. Jadi lupa ya. Nah, jadi terjadilah obesitas. Lalu aktivitas juga ya, anak-anak tuh biasanya mager ya kalau udah megang handphone sambil makan snack gitu ya, apalagi ya. Nah itu harusnya harus ada aktivitas olahraga ya 3 kali dalam seminggu. Gitu ya. Lalu konsumsi garam juga ya, garam itu
enak kayak kalau ditambah ke makanan ya, tapi anaknya juga udah mager main gadget terus makan yang asin-asin lagi ya gitu. Nah, ada juga batasan garam ini juga harus diperhatikan ya, 0,5 gram per hari. Baik Demikian. dok. Jadi banyak yang harus dilihat ya dok ya, dari Ya, makanannya, dari aktivitas fisik kita ya dok ya. Terutama nih anak-anak yang sebenarnya mulai dari kecil ya dok ya, hingga remaja. Nah ini dok, kalau nih anaknya sudah hipertensi dok. Nah kira-kira ya cara mengatasinya atau penanganannya seperti apa dok? Apakah ya. seperti orang dewasa minum obat hipertensi banyak atau seperti apa dok? Ya, jadi begitu anak terdiagnosis hipertensi, kita mesti memilah apakah ini primer atau sekunder ya. Kita tahu bahwa primer ini yang harus dirubah adalah pola hidupnya ya, kebiasaan hidupnya, berat badannya, dan itu mesti ditekankan ke orang tua bahwa tidak saja mengandalkan terapi farmakologik, ya juga harus non farmakologik ya, jadi harus diet, aktivitas seperti itu. Nah, kalau misalnya ini yang hipertensi sekunder, kita harus mencari organ apa yang menyebabkan dia menjadi hipertensi ya, apakah itu ginjal, apakah itu jantung, apakah itu endokrin ya, hormon, atau pengaruh dari obat-obatan. Ada juga ya, jadi obat-obatan yang membuat tensi meningkat. Nah, itu harus dicari tahu terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah obat ya. Obat ini juga tidak boleh sembarangan ya. Kadang-kadang anak satu dengan anak yang lain itu bisa berbeda obatnya ya. Jadi jangan googling, jangan cuma googling. Oh, ini obatnya ini diminum sendiri ya. Lalu kalau sudah diberikan obat harus teratur minum obatnya ya. Jangan diberhentikan sendiri karena itu tidak boleh. Karena akan dapat efek sampingnya cukup berat ya kalau misalnya dia berhenti sendiri seperti itu. Ya, jadi kalau sudah minum obat harus tertib minum obatnya dan jangan diberhentikan sendiri. Baik dok, jadi harus kontrol ke dokter ya dok ya, Iya. untuk pengobatannya. Nah dok, nih terkait obat-obatan juga mungkin banyak yang penasaran dok, kalau sudah minum obat apakah bisa sembuh atau nanti seumur hidup minum obat hipertensi dok? Iya. Ya, baik. Kalau hipertensi primer, karena ini dasar penyakitnya adalah pola hidup ya. Sepertinya kalau dia bisa mengubah pola hidup, maka obat-obatan rasanya bisa diberhentikan, gitu ya. Lalu untuk hipertensi sekunder ini agak sulit ya, karena tergantung dari kerusakan organnya. Misalnya kalau ini kerusakan organ ginjal yang sudah parah, sepertinya akan terus minum obat secara kontinu. Namun kalau misalnya tidak terlalu parah atau dapat dia reversible, maka obat-obatan bisa diberhentikan secara bertahap. Baik dok, jadi tetap harus dikonsultasikan balik lagi ya dok ya? Iya. Karena tergantung kasusnya, ada yang mungkin dengan pengobatan dan mengubah atau memperbaiki penyebabnya bisa Betul. diobati ya. Iya. Dok, ya. Untuk berhentinya juga tidak tidak cepat-cepat ya. Jadi kita pemantauan sebulan kita pantau, sebulan kita pantau. Dalam setahun bila itu bagus, itu bisa kita hentikan. Jadi tidak boleh diberhentikan secara cepat. Oke dok. Nah ini lanjut dari pertanyaan ini dok. Banyak juga pasti yang penasaran dan suka berpikir gini dok. Kalau minum obat jangka panjang, nanti ginjalnya bukannya malah kenapa-kenapa gitu ya, malah bermasalah. Itu gitu. banyak banget yang nanya seperti itu. Dok, ini nggak apa-apa minum obat terus-terusan gitu kan ya. Baik. Jadi ginjal itu suatu organ yang tugasnya menyaring darah ya, menyaring darah. Jadi kalau misalnya tekanannya itu sangat tinggi, maka sel-sel ginjalnya akan terdorong oleh tekanan yang sangat tinggi gitu. Sedangkan obat yang kita berikan itu untuk mencegah tekanan yang mendorong si sel-sel ginjal ini ya. Jadi dengan obat-obatan maka tekanan yang mengalir ke dalam ginjal itu menjadi tidak berat ya. Jadi obat ini justru malah mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut. Bayangkan kalau obat tidak diminum ya, karena obat tidak diminum, maka aliran darah yang menuju ginjal sangat kuat ya. Ibaratnya kayak disemprot oleh air yang sangat kuat. Jadi makin lama ginjal akan semakin rusak dan tekanan darahnya tidak sembuh, malah tambah rusak. Jadi obat-obatan yang diberikan ini manfaatnya lebih banyak ya. Walaupun ada efek samping, tapi dokter sudah
memprediksi bagaimana cara pemberian yang sangat baik untuk menghindari efek samping yang terjadi. Jadi jangan takut ya, justru kalau minum obat malah mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut sehingga tekanan darahnya bisa normal kembali. Baik dok, jadi itu hoax ya dok ya? Iya. Tergantung pemberian obatnya sesuai dengan dosis dan Betul. sesuai dengan ya kebutuhan dari pasiennya masing-masing Iya. ya dok. Nah ini lanjut dok, kalau ini sudah minum obat, ini ada yang rajin minum obat, ada yang bolong-bolong mungkin bosen gitu ya dok. Nah Ya. ini dampaknya seperti apa dok kalau memang kita hipertensi ini tidak ditangani Ya. dengan baik, atau ada komplikasi-komplikasi apa dok yang bisa Ya. terjadi? Ya banyak sekali yang pasien-pasien yang telah putus berobat datang ke saya dengan hasil akhir gagal ginjal kronis stadium 5 yang memerlukan cuci darah. Jadi saya bilang bahwa tekanan darah yang tinggi itu ibaratnya air yang sangat cepat sekali masuk dalam ginjal sehingga ginjal menjadi rusak. Jadi komplikasi yang terberat dari hipertensi ini adalah kerusakan ginjal kronis atau gagal ginjal kronis yang mungkin berkaitan dengan perlunya cuci darah gitu. Ya, jadi hati-hati kalau sudah terdiagnosis hipertensi, ya harus benar-benar tertib untuk minum obat, jangan sembarangan untuk menyetop atau mencari-cari sumber yang tidak akurat gitu, untuk menghindari komplikasi di kemudian hari. Dan nggak cuman cuci darah saja ya, nggak cuman gagal ginjal kronis saja. Tentunya tumbuh kembang juga pasti akan terganggu. Ya, kerusakan ginjal ini bisa menyebabkan gagal tumbuh ya. Lalu kita tahu bahwa anak itu tumbuh dan kembang ya. Anaknya akan pendek, anaknya tidak tinggi, juga untuk kecerdasan pendidikannya juga akan terhambat seperti itu. Baik dok, jadi komplikasinya ini mulai dari yang ya ringan sampai yang berat Sampai ya. cuci darah. Yang berat itu bisa sampai tadi gagal ginjal atau bahkan anaknya bisa tumbuh tapi tumbuh kembangnya tidak baik seperti itu ya dok ya. Nah ya dok, nah kemudian nih kita balik ke ini dok, ke pencegahan ini kan yang paling penting ya dok ya. Betul. Nah tadi dokter bilang kita sebaiknya screening mulai usia 3 tahun ya dok. Iya. Nah ini seberapa sering nih dok? Atau misalnya nih kan anak-anak udah, mungkin ayah bunda punya anak udah lewat usia 5 tahun atau berapa ya dok? Nah sebenarnya kita seberapa penting dan seberapa sering kita perlu memeriksakan tekanan darah itu untuk salah satunya tadi screening hipertensi ya dok? Jadi untuk pemeriksaan screening secara mandiri ya pada ayah dan bunda, coba diperhatikan ya faktor-faktor resiko yang dapat menyebabkan anak menderita hipertensi di kemudian hari. Yang pertama, apakah lahir prematur? Gitu ya. Bayi-bayi prematur itu banyak sekali yang menjadi pasien dengan hipertensi. Lalu apakah ini berat lahirnya juga rendah, gitu ya? Nah, beratnya juga berpotensi seperti itu. Lalu apakah anak ibu atau anak yang sekarang ini obesitas apa tidak? Ya, kalau obesitas, nah harus segera dikonsultasikan ya, jangan cuma pemeriksaan fisiknya saja, tapi tekanan darah ini juga harus penting sekali untuk dicek gitu ya. Lalu faktor-faktor risiko lain seperti apakah ada penyakit tekanan darah di dalam keluarga ya. Apakah bapak ibunya juga menderita tekanan darah gitu ya. Nah, itu mesti dikonsultasikan. Nah, seperti tadi bilang bahwa untuk di atas 3 tahun itu harus dicek darah ya. Berarti nanti setiap ke kontrol ya, jangan lupa untuk dicek tekanan darahnya ya, apalagi kalau sudah di atas 3 tahun. Ya tentunya pencegahan ini lebih penting ya daripada pengobatan. Gejala-gejala juga mohon dilihat ya. Tadi saya bilang kalau sudah timbul gejala seperti apa ya tadi ya, anak kok menjadi sering sakit kepala gitu, hati-hati ya. Anak sering pandangannya kabur, lalu sering mual muntah, gangguan perut seperti itu ya. Nah, itu juga harus diwaspadai, itu sebagai salah satu gejala dari tekanan darah ya. Misalnya mendapati seperti itu, segera konsultasikan ke dokter. Baik dok, jadi tadi kalaupun tidak ada gejala, kita lihat faktor resikonya ya dok ya. Misalnya tadi disebutkan dokter Bobi, bahkan bayi prematur, bayi kecil tuh ternyata punya resiko untuk hipertensi gitu ya dok ya. Kemudian bisa dari riwayat sakit tadi dari keluarga gitu. Nah kemudian kalau memang sudah ada gejala yang tadi disebutkan dokter Bobi, tadi bisa segera dikonsultasikan ke dokter anak ya dok ya, untuk salah satunya dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Nah ini sudah lengkap sekali dok, dan sudah banyak kita berbincang-bincang nih tentang hipertensi ya dok ya. Mudah-mudahan bisa membawa pencerahan untuk ayah bunda yang menyimak.
podcast ini. Mungkin sebelum kita tutup, Dr. Bobby ada closing remarks, Baik. Dok, yang mau disampaikan untuk ayah bunda di rumah. Baik, ya. Jadi pesan yang akan saya sampaikan adalah pencegahan lebih penting dari pengobatan. Mohon perhatikan anak-anak, ayah dan bunda, apakah memiliki faktor risiko seperti yang sudah saya sebutkan, ya. Apakah sudah timbul gejalanya, ya. Apakah itu gejala sakit kepala, muntah, ya, tolong diperhatikan, ya. Lalu kalau misalnya sudah terjadi hipertensi, ya, tolong tertib minum obat secara teratur dan kontrol secara teratur, ya. Jadi tidak boleh sembarangan memberhentikan obat-obatannya, dan jaga pola makan, pola olahraga, ya, menghindari makanan yang manis dan asin-asin. Itu seperti itu. Oke, terima kasih banyak Dr. Bobby. Sobat Sehat Fatmawati, menjaga kesehatan ginjal berarti menjaga kesehatan dan tumbuh kembang anak kita ke depannya. Dengan melakukan deteksi dini, kemudian menjaga pola hidup, dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, tentunya kita bisa membantu dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Ayah bunda bisa konsultasikan kesehatan anak Anda di Klinik Eksekutif Gede Husada RS Fatmawati. Nah, sekian podcast kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ayah bunda sekalian. Kita ketemu di podcast berikutnya. Sampai jumpa.